Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom ya, puji Tuhan kita boleh berkumpul kembali Bapak Ibu di gereja ini. Untuk kita boleh kembali beribadah bersama-sama, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapak Ibu, kalau berbicara mengenai anugerah ya, suatu anugerah kalau kita juga boleh berkumpul kembali tempat ini, Bapak Ibu semua boleh hadir. Ya di tengah kondisi kita masing-masing gitu ya Bapak Ibu, kita boleh tetap setia untuk datang tempat ini, kita boleh beribadah bersama-sama, mendengarkan, memuji muliakan Tuhan. Kita boleh mendengarkan juga firman Tuhan. Saya pribadi ya Bapak Ibu, kalau bicara mengenai berkat kemurahan Tuhan, bicara mengenai anugerah Tuhan, selama perjalanan hidup saya gitu ya, kalau saya boleh flashback gitu ya, sungguh nggak ada habis-habisnya Bapak Ibu, gitu. Saya percaya Bapak Ibu juga pasti merasakan ya penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan di sepanjang hidup Bapak Ibu semua, gitu ya. Sampai kalau kita boleh ada saat ini benar-benar hanya karena anugerah, bukan karena kemampuan kita, gitu ya. Kalau saya sendiri juga menyadari gitu, ya dari awal gitu sampai saya saat ini ya berada, kalau bukan penyertaan Tuhan, kalau bukan karena berkat kemurahan Tuhan, saya yakin saya juga gak akan bisa seperti ada saat ini Bapak Ibu. Ya pastinya kita semua punya, yang gak selalu mulus ya, journey hidup kita tuh ya Bapak Ibu. Gak semuanya enak, happy gitu ya, pasti ada up and down-nya, pasti ada pergumulan, permasalahan yang kita hadapi gitu. Nah tapi kalau buat saya pribadi Bapak Ibu, semua perjalanan itu gitu, semua pergumulan, semua permasalahan yang Tuhan izinkan boleh terjadi, membuat saya selalu mengucap syukur gitu, apapun itu, karena saya yakin itu yang membuat kita boleh lagi menjadi pribadi yang lebih kuat, kita boleh menjadi pribadi yang meluap dengan atas ucapan syukur gitu, karena kita tahu gitu Bapak Ibu ya, kita tuh nggak ada apa-apanya gitu, kita nggak bisa apa-apa gitu tanpa Tuhan. Itu yang bikin saya ketika mendengarkan suatu pujian gitu ya, yang menyatakan kebesaran Tuhan, yang menyatakan kemurahan Tuhan, menyatakan anugerah Tuhan tuh selalu mengingatkan saya kembali atas apa yang Tuhan sudah berikan gitu ya selama hidup saya gitu. Kebaikan-kebaikan Tuhan, penyertaan-penyertaan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu saya juga mau ngajak Bapak Ibu pada pagi hari ini, mari kita mau mengucap syukur Bapak Ibu atas apa yang sudah kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu masih ada yang sedang dalam permasalahan, sedang ada dalam pergumulan. Percaya Bapak Ibu bahwa kita akan melalui itu semua bersama dengan Tuhan. Kita akan jadi pribadi yang lebih kuat, kita jadi pribadi yang lebih tangguh, dan kita jadi pribadi yang penuh dengan ucapan syukur. Saat ini mari yuk kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Bahwa kita menyadari Tuhan, kami boleh ada saat ini hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada saat ini hanya karena kasih-Mu Yesus. Oleh sebab itu kami mau mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. And I am here. I am here. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus.
pujian ini katakan ku ada. Ada Ya Tuhan, sebab hanya karena anugerah-Mu kami ada saat ini Yesus. ada Hanya karena kasih-Mu Tuhan. karena kasih Haleluya. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih. Sekali katakan ku ada. Oh, Ku ada, haleluya. sebab anugerah. Hanya anugerah-Mu Tuhan. Ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih. Thank you Jesus. Yesus, Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih Yesus. Yesus, angkat tanganmu katakan terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh hanya anugerah-Mu. Hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Selamanya terima kasih. Terima kasih. Yesus. We give thanks to you Lord. Kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Biar jemaat saja menyanyikan lagu ini, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh yes. Yesus, Nyatakan dengan segenap hatimu Bapak Ibu. Yesus, Ucap syukur atas segala keadaan apapun yang kita alami saat ini. Naikkan syukur-Mu yang terbaik. Oh, sekarang yes, haleluya. ku mau memuji-Mu Katakan selamanya. terima kasih. Oh yes, Lord. Yesus, Yes, we give thanks to you, Jesus. Yesus, terima Oh, kasih. thank you,
kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita saat ini. Betapa kasih setianya sudah menyertai kita semua Bapak Ibu tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur Yesus. Oleh sebab kasih-Mu Tuhan. Oleh sebab anugerah-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami sungguh rasakan Tuhan berkat kemurahan-Mu dalam setiap hidup kami Yesus. Kami mau mengingat setiap kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Yesus. Thank you Lord. Haleluya. Bapak Ibu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Mari kita mau mengucap syukur apapun kondisi kita, keadaan kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Kita mau naikkan syukur kita, karena Tuhan senang atas setiap puji-pujian yang kita naikkan baginya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus.
Say, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Sekali lagi katakan terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, haleluya. Yesus, terima kasih. Bukan oleh Bapak yang hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu. Terima kasih Bapak kalau kami boleh ada di tempat ini untuk sama-sama menaikkan syukur dan pujian kami ke hadapan-Mu. Terima kasih Bapak kalau kami boleh diberi kesempatan untuk sama-sama boleh mendengar firman-Mu, bahkan boleh menaikkan doa dan ke permohonan kami. Terima kasih Bapak buat pimpinan-Mu kalau kami sudah tiba di sini dengan tidak kurang apapun juga. Semata-mata karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Jadikan apa yang kami kerjakan senantiasa boleh berkenan kepadamu. Pujian syukur kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kami boleh dikuatkan lewat firman yang kami dengar. Dan kami boleh terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu sepanjang hari-hari ke depan. Kami mau menyerahkan seluruh kegiatan ibadah ini dari awal sampai selesai dalam tangan-Mu ya Tuhan. Urapan Tuhan boleh mengalir dari setiap kami yang melayani Tuhan. Dan betul-betul bisa memberikan dampak dan berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Kami mau menyerahkan seluruh kegiatan ini dalam naungan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus ambil alih seluruh kegiatan ini. Baik kami yang melayani maupun kami yang semua hadir di tempat ini. Sama-sama boleh mendapatkan kasih anugerah-Mu. Berkat Tuhan ketika kami meninggalkan tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan dan kami buka di dalam satu nama. Yesus Kristus Tuhan. Juru selamat kami yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin Bapak Ibu, kita tetap berdiri ya Bapak Ibu ya. Kita mau lebih lagi semangat untuk memuji Tuhan. Hanya di dalam namanya, Yesus adalah sumber pengharapan kita, amin. Yes. Lindungiku dari segala
tidak ada satu perkara pun yang tidak bisa kita lalui jika bersama Yesus, amin. Segala perkara kita bisa lalui bersama Dia. Kita mau naikkan pujian lebih lagi, tinggikan dirimu. Kami mau tinggikan Kau lebih lagi Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan, amen. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Oh, bersama Rohmu, amin. Ku pasti menang. Come on, sing it out. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Oh yes, oh yeah. Takkan ku biarkan pencobaan, takkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, amin. Semakin serupa dengan gambaranmu, oh bersama Rohmu. Yeah. Ku pasti menang, ku pasti menang. Come on, sing it out, yes. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Mari bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja. Sekali katakan tinggi, oh tinggi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yes, tinggi, tinggi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Sekali katakan Raja, Raja keagungan. Haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan persembahan dari anak-anak adik-adik kita sekolah minggu. Saya persilakan.
Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Jagoanku, idolaku, Tuhan Yesus, jagoanku. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Ya Bapak Ibu boleh sekali lagi berikan tepuk tangannya buat performance adik-adik sekolah minggu yang lucu-lucu. Ya. Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memang benar-benar yang jagoan kita ya adik-adik ya. Amin. Oke Bapak Ibu kita mau lebih lagi untuk mau mendengar firman Tuhan. Kita juga mau, waktu itu saya kalau nggak salah ingat saya Pendeta Jonathan juga pernah bilang bahwa dalam firman Tuhan itu udah mengandung janji-janji Tuhan ada 7.000 kalau nggak salah kurang lebih gitu ya Om ya. Kalau mungkin Bapak Ibu yang nggak percaya lebih bagus lagi jadi Bapak Ibu bisa ngecek sendiri gitu ya. Coba divalidasi bener nggak ada sekitar 7.000 janji Tuhan di dalam firman Tuhan itu. Kalau ternyata salah misalnya, wah ternyata salah tuh Bapak Pendeta Jonathan ada 10.000 ya coba diklaim ya. Tujuan supaya Bapak Ibu juga bisa baca setiap hari gitu ya, ditandain mana janji Tuhan. Dan terlebih lagi Bapak Ibu bahwa ketika Tuhan sudah berjanji dengan kita semua, dengan janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin Bapak Ibu. Walaupun kadang kita udah lupa gitu ya, apa janji Tuhan ya. Tapi Tuhan gak pernah lupa dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Amin. Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, Kau yang tak pernah gagal Tuhan untuk menepati janji-Mu Tuhan. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Percaya Kau Tuhan yang tak
janji-janji-Mu. Percaya. Ku percaya. Amin, amin. Haleluya. Tak pernah Benar Tuhan, haleluya. jadikanku Amin. lebih dari pemenang. Amin, haleluya. Percaya Kau Tuhan yang Haleluya. tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya, haleluya. Menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bahagia, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Yang selalu menepati janji-janji-Mu Tuhan. Dan Engkau tidak pernah lalai. Walaupun kadang-kala kami merasakan begitu berat. Tetapi Tuhan lewat firman yang kami dengar, yang kami baca. Bagaimana tangan kasih-Mu menjangkau hidup kami. Apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Melawat kami semua yang hadir saat ini. Maupun yang mendengarkan firman sebentar sore Tuhan lewat online. Tuhan, urapan-Mu memenuhi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi Bapa, hamba serahkan penyampaian firman ini ke dalam tangan kasih-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tema gereja untuk bulan ini, umat yang memberi dampak dimanapun kita ada. Kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita boleh memberi dampak positif dimanapun kita berada. Saudara, saya pernah sampaikan di ibadah lansia. Ketika saya pulang dari berolahraga, saya melewati rumah, ternyata ada lansia, dia berdiri di depan pintu, kagak pakai baju, cuma pakai celana pendek, pegang tungket. Kemudian saya samperin, saya tanya umurnya berapa. Dia memang sudah agak kurang dengar, ya. Umurnya 85 tahun. Ternyata ketika saya tanya bapak itu, kemudian istrinya keluar. Istrinya bilang, dia umurnya 85, saya 80 kata istrinya. Dia lagi ngambek tuh katanya. Di depan pintu nggak mau masuk ke dalam. Disuruh ganti celana nggak mau ganti. Ya, rupanya dia ketika saya masuk ke dalam, saya ajak ngobrol, baru saya dikasih tahu sama istrinya, bahwa suaminya ini dia sebagai hamba Tuhan, dia buka banyak gereja dia buka. Suatu kali dia kecelakaan, ditabrak motor, dia koma, setelah itu dia sadar, tetapi sekitar 2 tahun dia tidak bisa jalan. Nah, dampak dari kecelakaan itu, dia hilang semua ingatannya. Ya, pernah tetangganya bilang, dia baru keluar pintu, ya pintu pagar baru di depan. Nanya orang, rumah saya di mana? Padahal masih di depan rumahnya. Hilang blank semua.
Nah, istrinya ini, ya suaminya karena blank, saudara, dia bisa komunikasi. Jadi istrinya ya walaupun sudah 80, rupanya teknologinya bagus juga ya. Dan dia ini istrinya ini suka terima tamu dari luar dan dia mendampingi suaminya. Jadi istrinya ini walaupun 80, bahasa Inggrisnya bagus ya, dan ngerti tentang komputer maupun handphone ya. Jadi dia kalau bicara sama suaminya, dia tulis, ayo kita doa ya. Suaminya nggak bisa komunikasi, saudara. Kalau diajak ngomong, dia ngomong terus. Kita ngomong apapun dia nggak itu. Jadi istri tulis, kita doa. Oh iya. Nah, ketika selesai doa, istri bilang, sebenarnya saya sudah tidak tahan, Pak. Jadi sejak kecelakaan itu, ngeblank dan maunya marah-marah terus. Saya ternyuh, saudara. Dia hamba Tuhan, dipakai Tuhan untuk buka gereja-gereja. Tiba-tiba terjadi kecelakaan dan ngeblank. Tuhan memberikan kesempatan pada saya untuk mengajak dia berdoa. Satu hal yang dia katakan, kamu pasti anak Tuhan ya. Saya diam, saudara. Kamu pasti anak Tuhan. Pasti kamu dikirim Tuhan. Saya hanya diam, saudara. Saya merenung. Banyak anak-anak Tuhan. Ketika usia lanjut, justru banyak hal yang membuat dia, sebenarnya dia tidak murtad. Tetapi karena keadaan, kayak Bapak ini ngeblank semuanya. Tapi beberapa hari kemudian ketika saya lewat situ, istrinya kasih unjuk saya. Nih, dari dia kecelakaan, dia bilang, udah 10 tahun yang lalu saudara, sampai sekarang dia tidak pernah ngomong tentang Yesus. Nggak pernah, saudara, ngeblank. Nggak pernah. Nah, waktu saya datang, dia bilang, kamu pasti anak Tuhan, dia ngomong itu. Nah, istrinya tunjukin video, di mana suaminya itu diajak ke tempat rumah duka. Jadi yang meninggal ini kakaknya suaminya. Dia unjukin, ini Pak, setelah 10 tahun baru suami saya bilang, keselamatan hanya pada Yesus. Makanya di videoin, saudara. Orang ini dalam situasi yang sebenarnya blank, tapi dia masih bisa bilang, keselamatan hanya pada Yesus. Makanya istrinya videoin dan istrinya menangis. 10 tahun suami saya ngeblank sama sekali. Waktu ketemu Bapak cuma dia bilang, kamu pasti anak Tuhan. Dan ketika diajak ke rumah duka, dia katakan, keselamatan hanya pada Yesus. Hal yang tidak mungkin. Tapi itu terjadi. Jadi apapun keadaan saudara, Tuhan tetap mengasihi saudara. Sama seperti Bapak ini, ngeblank saudara. Lewat depan pagar aja dia tanya orang rumah saya di mana. Itu rumahnya di belakang. Kadangkala dia tanya istri saya di mana, istrinya di sebelah, istri saya di mana. Itu keadaannya. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Makanya apapun keadaan saudara, Tuhan tetap mengasihi. Dan karena Tuhan tetap mengasihi, Tuhan inginkan saudara berdampak positif dimanapun saudara berada. Ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, ada contoh. Kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia pasal 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7, demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saudara, Yeremia dipanggil Tuhan. Bahkan dalam pasal pertama katakan, dari dalam kandungan. Tuhan sudah memilih dia untuk jadi pelayannya. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, hal berat harus dihadapi. Saudara bisa bayangkan, dia harus bilang kepada raja dan kepada orang-orang, udah serahin diri sama musuh. Kalau kamu menyerahkan diri, maka kamu akan selamat. Kamu tidak mati, tapi akan selamat. Paling kamu jadi tawanan.
Saudara, mana ada kita, misalkan saya sebagai bangsa Indonesia, saya bilang kepada presiden, udah kita nyerah aja. Itu sebagai pengkhianat, saudara. Dan itu Tuhan suruh kepada Yeremia untuk mengatakan itu. Sangat berat buat Yeremia untuk mengatakan itu. Karena taruhannya adalah nyawa. Dianggap dia sebagai pengkhianat. Tapi Yeremia harus melakukan itu. Nah, ketika orang Israel sudah ditangkap dan ditawan, dibuang ke Babel, Yeremia menulis surat kepada orang-orang Israel yang ada di Babel. Dia katakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu dibuang. Jadi orang-orang Israel yang ada di Babel sebagai tawanan, justru mereka harus mengusahakan berdoa untuk kota di mana dia ada. Logikanya kan mereka sebagai tawanan, dia berdoa supaya musuhnya pada mati, dia bebas. Tapi justru firman Tuhan katakan untuk kesejahteraan kota. Saudara, hal yang bertolak belakang. Tapi ini yang Tuhan suruh kepada Yeremia untuk mengatakannya kepada bangsa Israel yang ada dalam pembuangan. Hari ini Tuhan juga mengatakan kepada saudara, di mana saudara berada, biar itu menjadi berdampak buat orang-orang sekitar. Logikanya, kalau orang Israel sebagai tawanan, dia harus punya berdoa kepada Tuhan, supaya musuhnya yang menawan dia pada mati, dan dia bebas. Tapi justru harus berdoa untuk kesejahteraan tempat di mana mereka ada. Nah saudara, kalau tempat di mana mereka berada sejahtera, otomatis walaupun mereka sebagai tawanan, orang buangan, mereka juga sejahtera. Tapi kalau tempat di mana mereka berada tidak sejahtera, terjadi kelaparan, terjadi kekacauan, nyawa mereka sebagai tawanan yang lebih terancam. Makanya itu Tuhan menyuruh Yeremia mengatakan ini, berdoalah untuk kesejahteraan kota di mana engkau berada. Saat ini saya tidak tahu kondisi saudara, posisi saudara, keadaan saudara. Tapi saudara, Tuhan inginkan saudara berdampak positif dimanapun saudara berada. Dalam kondisi apapun juga. Saudara, dalam suatu retreat anak muda, ada 150 anak muda, ya mereka dikasih satu orang, satu balon. Suruh tiup. Setelah tiup, kemudian tulis nama di balon. Ada tulis namanya ya. Nah, setelah tulis, balon-balon itu dikumpulkan di ruang sebelah. Setelah dikumpulkan, semua nulis, akhirnya dikasih waktu 3 menit. Silakan cari balon saudara ya. Masing-masing suruh cari balonnya. Dikasih 3 menit, mereka cari. Ternyata hanya ada satu orang yang berhasil nemu balon atas nama dia sendiri. Satu balon. Kemudian sisanya dikatakan, oke, saya kasih waktu 3 menit lagi. Silakan cari nama saudara, tapi kalau saudara dapat balon apa, ya bukan nama saudara nggak apa-apa, tapi cari orangnya, saudara kasihin. Ternyata dalam waktu 3 menit, balon itu terambil semua. Kenapa? Kalau yang pertama kan, balon saya misalkan Daniel, saya cari yang nama Daniel di antara 150 balon lama. Dan ternyata hanya satu orang. Tapi setelah dikasih, ambil balon mana aja, saya ambil mungkin balon ini atas nama Hana. Saya cari, mana nih? Wah, Hana ini balon. Jadi ada kerjasama. Ya, sehingga semuanya bisa terlaksana. Tuhan inginkan kepada saudara dan saya, ada kerjasama sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Sehingga berdampak bagi lingkungan. Kalau mereka suruh cari masing-masing nama, mereka lama. Tapi karena masing-masing ambil satu balon dan cari orangnya, ya apalagi anak muda kan. Ada cowok-cowok yang ganteng, dia tahu, oh nama dia dicari, pasti cepat. Atau cewek-cewek ya cari, pasti cepat. Dan itu yang terjadi. Saudara, Tuhan inginkan saudara berdampak untuk sekitar dan nama Tuhan dipermuliakan. Untuk anak-anak Tuhan, untuk mantu-mantu. Biarlah saudara berdampak dalam keluarga kalau engkau tinggal bersama mertuamu. Ya, dampaknya positif.
Jangan gara-gara ada Anda sebagai mantu orang Kristen, keluarga itu tambah kacau. Ya, sebagai mertua-mertua, Anda harus berdampak. Kalau Anda harus bergabung dengan anak mantumu, engkau harus berdampak. Supaya lewat ada yang engkau ada, keluarga itu tambah damai sejahtera. Dan itu yang Tuhan inginkan. Saudara, Yeremia menurut saya adalah nabi Tuhan yang penuh dengan ratapan. Karena perjalanan hidupnya sangat berat. Dia bahkan ditangkap, ditaruh di ruangan yang ada airnya. Dan sangat susah hidupnya. Tapi Yeremia tetap percaya Tuhan. Saudara, itu yang dilakukan oleh Yeremia. Sebelum kita baca ayat selanjutnya, saya mendapat kesaksian seorang misionaris sekitar tahun 70-an. Dia dari Amerika, dia datang ke Papua. Dia sampai di suatu tempat dan dari tempat itu dia jalan lagi masuk ke dalam hutan. Saudara, dalam pelayanannya, bulan pertama dia terkena malaria. Angkatan Laut Amerika pernah mensurvei bahwa penyakit malaria yang paling ganas ada di Papua. Jadi waktu dia pelayanan di sana, bulan pertama kena malaria dan sudah tidak kuat, akhirnya dibawa ke kota untuk pengobatan. Sudah. Setelah itu dia datang lagi. Pelayanan bulan kedua kena lagi malaria dan sangat gawat. Akhirnya dia dibawa ke kota untuk pengobatan. Sembuh, balik lagi. Sampai berkali-kali, saudara. Berkali-kali kena malaria. Tiap bulan kena. Nah pada tahun ketiga, orang Papua yang dilayani oleh hamba Tuhan ini bilang, karena mereka ada ucapan syukur, dia tanya, kamu tahu enggak kenapa saya percaya Tuhan? Kenapa saya percaya Tuhan? Karena kamu kena malaria, parah dan bisa mati. Kamu dibawa untuk berobat keluar ke kota, tiba-tiba bulan depan kamu balik lagi. Kamu kena malaria dibawa, saya pikir udah pasti mati ini yang kedua. Ternyata kamu balik lagi, pelayanan lagi, dan kena lagi malaria, terus. Tiap bulan kena malaria selama 3 tahun. Makanya saya berpikiran, orang ini memang dipakai Tuhan. Ada sesuatu yang hendak dia sampaikan kepada saya. Makanya saya percaya Yesus. Saudara, kalau kita mungkin begitu pelayanan kena malaria, waduh, apalagi malaria di Papua sangat ganas, udahlah ngapain balik lagi. Tapi orang ini bulak-balik dalam kondisi kena malaria. Dan dampak dari makan obat malaria, matanya mulai bermasalah. Dan ketika dia dibawa berobat, dokter bilang, mata Anda bisa buta. Dan sangat susah untuk diobati. Orang ini hanya bilang, oh ya, terima kasih dokter. Dokter bilang, benar, mata kiri kamu bisa buta, mata kanan juga kamu nyusul. Orang ini hanya bilang, terima kasih dokter. Akhirnya dokternya bangun, ketika orang itu mau keluar pintu, dicegat. Saya peringatkan sekali lagi, Anda ini bisa buta. Dan orang ini hanya bilang, terima kasih dokter. Saudara, secara manusia, memang dia sudah bisa tidak lihat lagi. Saudara. Yang satu sudah hampir tidak lihat, yang ini akan menyusul. Tapi oleh anugerah Tuhan, dia tetap melayani Tuhan di Papua. Bahkan dia punya 3 anak. Anaknya itu yang paling besar umur 12, bantuin mamanya. Jadi dia buka poliklinik, bantuin mamanya. Anaknya 12 tahun bisa jahit. Kalau orang di sana suka perang, saudara, antar suku, ada orang kebacok, dia bisa jahit umur 12 tahun. Bahkan orang yang patah, dia bisa sambung, saudara. Ya, oleh anugerah Tuhan ya, dia bantuin maminya. Dan akhirnya anak besar ini kuliah dokter di Amerika, dia balik dan buka klinik di sana. Pada saat COVID, orang-orang gak berani ke rumah sakit karena takut tertular. Tapi mereka datang ke poliklinik ini. Dia mulai ini 600 orang satu hari. 600 orang dia layani. Dan puji Tuhan, dia tidak terkena COVID. Saudara, kalau saya pikir-pikir,
Ngapain? Ya udah sampai sono masuk hutan, banyak penyakit, nyawa bisa melayang. Tapi missionaries ini tetap melayani Tuhan. Karena dia tahu, seperti pujian tadi, Tuhan tak pernah lalai. Hari ini saya tidak tahu pergumulan saudara apa. Tapi satu hal, benar bahwa Tuhan tak pernah lalai. Makanya dia katakan, usahakan kesejahteraan di mana engkau berada. Di mana Tuhan membuang engkau, usahakan kesejahteraan di tempat itu. Logikanya Tuhan, buat apa saya mengusahakan kesejahteraan? Hidup saya seperti ini. Tapi justru Tuhan inginkan tetap mengusahakan kesejahteraan. Kalau saat ini saudara mungkin sakit hati dengan seseorang, ada kebencian dengan seseorang, Tuhan tetap katakan usahakan kesejahteraan. Saya tidak tahu pergumulan apa yang terjadi, tapi ini yang Tuhan ingatkan. Dimanapun saudara berada, biar berdampak positif dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, Yeremia, kadang-kala saya suka mendengar kalau hamba Tuhan gagal, ya pastilah, nggak mungkin dia hidupnya susah terus, pasti dia nggak benar. Pasti hidupnya tidak benar. Nggak mungkin sebagai pelayan Tuhan hidupnya penuh dengan kekurangan, penuh dengan masalah. Tapi kalau saya membaca Yeremia, saya melihat takaran kesuksesan bukan karena materi, tapi takaran kesuksesan adalah karakter kita dibentuk oleh Tuhan. Dan untuk dibentuk oleh Tuhan, maka kita melewati salib-salib. Yeremia melewati itu. Saat ini pun saudara mungkin sedang dibentuk Tuhan. Mungkin saudara sudah bergumul, sudah berdoa, sudah berpuasa, membaca firman. Tapi seolah persoalan hidup terus menekan saudara. Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Karaktermu yang akan dibentuk. Soal materi itu nomor berikut buat Tuhan. Yang penting karaktermu dibentuk. Dan ketika engkau dibentuk, engkau melewati salib. Yeremia melakukan ini. Mungkin saat ini saudara juga sedang menghadapi hal seperti ini. Kesulitan hidup, persoalan hidup, masalah sakit yang tidak kunjung sembuh. Dan itu membuat saudara menjadi takut. Tapi Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Ayo, tetap percaya Yesus. Saudara, seorang pemuda berdoa ya. Berdoa kepada Tuhan, untung dijawab. Tuhan kata, Tuhan, hidup susah Tuhan, nyari kerja susah, hidup buat sendiri susah, cari duit susah, cari jodoh susah. Gimana nih Tuhan, katanya engkau sangat pengasih dan penyayang. Ya saatnya Tuhan jawab, ngeluh melulu, katanya, emang mau pulang? Ya kan, kalau mau melulu emang mau pulang. Kemudian bilang, enggak Tuhan, cuma bercanda kok. Saudara, kita kadang-kadang lupa saudara. Kita ngeluh. Tuhan kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Kalau Tuhan bilang, udah capek ya, pulang dah. Saudara mungkin masih mikir-mikir. Ayo, dimanapun kau berada. Apapun keadaanmu, apapun kesulitanmu. Tuhan tetap peduli akan hidupmu. Nah kita baca ayat selanjutnya tadi. Kita baca sampai ayat 18, sampai ayat 14 ya. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu. Dan oleh juru-juru tenunganmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka berbuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab itu aku ingin mengetahui, sampai 10 dulu saudara, setelah 70 tahun, Tuhan ingin mengembalikan bangsa Israel ke tempatnya semula. Mengumpulkan mereka kembali ke tempatnya semula. Saya tidak tahu. 70 tahun perjalanan yang dihadapi saudara itu berapa lama. Tapi saat ini saudara sedang dibina oleh Tuhan untuk engkau bisa menjadi berkat
di mana engkau berada. Untuk bangsa Israel setelah 70 tahun di Babel, mereka baru diperhatikan. Dan Tuhan berfirman dalam ayat 11, demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera, memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Permasalahan saat ini, pergumulan hidup begitu menekan. Tapi yang Tuhan janjikan kepada Yeremia, rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi kalau saat ini yang terjadi adalah kecelakaan, saudara tetap dalam penggenggaman Tuhan. Dia tidak akan lepaskan, tetap, karena itu yang dia janjikan. Di ayat 12 kita baca. Dan apabila kamu sudah berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku mendengarkan kamu. 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari antara segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi Tuhan menyiapkan rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Kepada Yeremia, kepada saudara. Apapun situasimu saat ini, itu yang Tuhan berikan. Ayo saudara, setelah lewat karaktermu terbentuk, maka Tuhan akan mengembalikan engkau kepada posisi yang Tuhan mau. Ini yang terjadi. Saudara, ya saya pernah ikut ibadah, ya saya juga pernah saksikan, ada kesaksian seorang ibu, ya lansia, umur 60, suaminya umur 70, ibadah, ya pada saat puji-pujian, wah semua jingkrak-jingkrak. Terutama ada pasangan di depan dia, rupanya orang lagi pacaran, wah nyanyi jingkrak-jingkrak. Setelah itu, ya setelah pujian, khotbah. Ya, mungkin waktunya pujian kan gak sempat ngobrol. Pada saat khotbah sempat ngobrol kan, ngobrol aja gitu ya. Yang di depan ibu ini. Nah setelah pulang ibadah, ibu ini ngedumel. Ibadah bukannya dengerin firman Tuhan, ngobrol aja. Kamu gimana sih ibadah malah ngedumel? Iya itu yang di depan kita. Lagi khotbah ngobrol aja. Yang mana kata suaminya? Itu yang di depan kita yang lagi pacaran gitu. Ngobrol bukan dengerin khotbah katanya. Yang mana? Itu yang di depan kita. Oh iya dia bilang. Gue sampai bangun dia bilang. Rupanya suaminya tidur. Gue sampai bangun dia bilang. Saudara, saya tidak tahu ya saat ini siapa yang lagi tidur. Enggak loh, bukan di sini, di tempat lain. Ya, tapi biarlah sukacita Tuhan terus memenuhi hatimu ya. Apapun keadaanmu, apapun situasimu yang engkau anggap sangat berat. Tuhan katakan, aku mempersiapkan rancangan damai sejahtera. Dan itu yang Tuhan berikan. Makanya biarlah kita berdampak. Inilah firman Tuhan, kiranya kekuatan buat saudara dan saya. Saya ada dapat satu cerita, dikirimi cerita, waduh ini lucu juga ya. Seorang ibu, dia dengan megang uang 2000-an sama 1000-an yang kumel, yang udah lecek. Dia samperin ya semacam rumah makan. Rumah makan itu sepi. Kemudian ibu ini takut-takut, akhirnya dia masuk ke dalam. Dia bilang sama penjaganya, boleh enggak saya beli sayur, tapi kuahnya aja. Karena saya hanya punya uang 3.000, 2.000-an dan 1.000-an yang udah kumel. Kemudian pemilik warung, dia lihat itu, akhirnya dia kasihan, ya dia kasihin. Kuah sayur, dan uang 3.000-nya diambil. Ibu itu sebenarnya udah malas, warungnya lagi sepi, belanja 3.000 ya, zaman sekarang berarti 3.000, kebeli apa? Kuahnya benar-benar dia kasih kuah. Nah setelah sampai di rumah, ibu ini dengan sukacita bawa kuah sayur. Kemudian
dia disambut anaknya, ada anaknya 3 orang nyambut dia. Dan dia kasih nasi buat anak-anaknya, suaminya, ibu ini sudah meninggal. Dia kasih kuah 2 sendok. Akhirnya anak itu sangat sukacita karena selama ini mereka hanya makan nasi putih aja. Nah, besokannya ibu ini dapatnya uang 3.000. Makanan juga ada orang ngasih, nasi ada orang ngasih. Ya mungkin sudah agak kering-kering gitu. Dia datang lagi ke warung. Warung itu bilang, mau beli kuah lagi Bu ya? Iya boleh nggak Bu? Ya boleh. Dikasih saudara. Dikasih, banyakan dikasih. Dan dia senang bawa pulang. Tadinya anaknya cuma dapat 2-3 sendok, sekarang bisa 6 sendok. Wah anaknya pada senang makan. Saudara, besokannya dia datang lagi ke warung itu, dia takut masuk. Karena warung itu rame. Banyak yang belanja, dia takut. Nah, ibu milik warung juga bingung. Tadinya sepi, ada orang belanja 3.000, sekarang jadi rame. Nah, waktu dia diam di depan, dipanggil sama pemilik, sini Bu, sini. Ibu mau beli lagi ya? Maaf Bu, kuahnya habis. Ya, kuahnya habis. Ini ada daging rendang. Ya, Ibu, ini saya siapin. Uangnya nggak cukup. Udah, Ibu diam aja, Ibu diam ya. Dikasih saudara, beberapa potong daging dan rendang, bumbunya dikasih. Dan ibu itu pulang. Karena hari itu anaknya baru makan daging lagi. Ibu punya warung yang sepi, tiba-tiba rame, walaupun dibelanjain orang 3.000 perak. Dan warung jadi rame, makanya ketika dia datang, dia udah takut, tapi sini, malah dikasih rendang. Dan anaknya makan semua. Pada keesokan harinya, ya orang yang cerita ini baru bangun dari mimpinya. Jadi cerita selanjutnya rupanya enggak ada. Yang hendak saya maksud adalah, saudara, apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, tetap percaya Tuhan bahwa Dia yang pegang kendali hidupmu. Amin. Yuk. Bukan mimpi-mimpi yang Tuhan berikan, bukan. Seperti cerita tadi hanya mimpi-mimpi. Tuhan berikan kepastian. Amin. Yuk, kita angkat pujian yang tadi ya. Sekarang kalau saya ketemu dengan pelayan Tuhan, hamba Tuhan, hidupnya dalam masalah, saya tidak berani memberikan kata-kata, pasti kamu hidupnya tidak benar. Kalau kamu benar gak mungkin seperti itu. Saya tidak berani. Ada beberapa orang hidup dalam kemakmuran. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ada hidup dalam kemakmuran. Tapi ada juga pelayan-pelayan Tuhan hidup dalam penderitaan. Baik masalah keuangan, baik masalah kesehatan, baik masalah keluarga. Jangan cepat-cepat kita bilang pasti hidupnya tidak benar. Karena Tuhan yang pegang kendali hidup dia. Bukan kita, Tuhan yang pegang kendali dia. Dan Tuhan yang berjanji, dia memberikan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera. Yang saat ini mungkin saudara katakan, mana Tuhan? Tapi janji Tuhan
iya dan amin. Setelah saudara karakter dibentuk oleh Tuhan, lewat salib yang harus saudara jalani, maka kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Saya undang teman berdiri. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka. benar Tuhan, Engkau yang lebih tahu untuk membuka jalan. Benar Tuhan, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari Benar pemenang. Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah Amin. menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan Amin. yang tak pernah Amin. gagal, Haleluya. menjadikanku lebih dari Benar Tuhan. Haleluya. percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. 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 Haleluya, Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar lewat firman yang kami dengar, bagaimana Yeremia melakukan apa yang Engkau perintahkan. Walaupun banyak jalan salib yang harus dihadapi, tapi Engkau berjanji Tuhan, Engkau memberikan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, janji itu diberikan pada kami lewat keadaan kami saat ini. Memang menurut pengertian kami, menurut pendapat kami tidak sanggup. Tetapi oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh kemurahan-Mu, kami percaya Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Sebab itu ya Bapak, hamba serahkan anak-anakku yang hadir saat ini. Hamba tidak tahu Tuhan pergumulan apa yang mereka hadapi saat ini. Tapi satu hal yang hamba ketahui dengan pasti, bahwa Engkau peduli akan anak-anakku yang hadir saat ini. Sebab itu ya Bapak, kalau ada di antara anak-anak yang datang saat ini dengan kondisi badan yang sakit atau berdoa untuk keluarganya yang sakit, Bapak, kami percaya lewat bilur-bilur Yesus, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang bergumul dalam masyarakat damai sejahtera, antara suami istri, antara mantu dengan mertua, atau orang tua dengan anak-anak, atau dengan family, Bapak, di dalam nama Yesus, damai sejahtera mengalir, sukacita mengalir, berkat Tuhan mengalir. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Pengumuman GKPI Jatinegara 12 November 2023, Gereja Kristen Pantekosta Yerusalem mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Iskandar untuk pelayanan firman Tuhannya untuk hari ini, dan untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Untuk pengumuman yang pertama, pencarian dana Natal dan pergantian Tahun Baru. Seperti yang sudah diumumkan minggu lalu, kebutuhan untuk ibadah Natal dan pergantian Tahun Baru dibutuhkan dana sebesar Rp49.100.000. Dan saat ini dana yang sudah terkumpul adalah sebesar Rp1.500.000. Gereja mengajak jemaat sekalian untuk bersama-sama menabur dengan dua cara. Yang pertama, mengisi amplop persembahan dengan mencentang di bagian dana Natal, dan yang kedua, mengisi list janji iman yang akan diedarkan oleh bagian dana, yaitu Ibu Cingcing dan tim. Untuk pengumuman yang kedua, pendalaman Alkitab GKPY. GKPY Jatinegara mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya untuk bersama-sama hadir dan bergabung di dalam pendalaman Alkitab yang diadakan setiap hari Rabu jam 8 malam via Zoom meeting. Itu aja pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke Bapak Ibu, kita saat ini memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan yang akan kita berikan. Dan saya undang juga bagi para petugas yang membawa kantong persembahan. Dan saya juga minta dengan hormat untuk Bapak Pendeta Stefanus Lukas untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur kalau kami dapat beribadah, kami dapat memuji Tuhan, terlebih mendengar firman Tuhan. Saat ini Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan kami, yang mana Tuhan telah berkati kami dalam pekerjaan kami, kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Apapun Tuhan yang kami berikan ini adalah merupakan satu kemurahan, kebaikan Tuhan bagi kami. Biar kiranya semua Tuhan yang kami berikan ini Tuhan adalah berkat dari-Mu, dan ini menjadikan pekerjaan di tempat ini Tuhan menjadi besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi semua mereka yang hadir saat ini. Mereka yang memberi untuk pekerjaan-Mu Tuhan, kiranya Kau berkati, Kau jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Biar Engkau sendiri Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kami semua Tuhan. Sehingga Tuhan kami lebih mengenal Tuhan, bahwa Engkau telah mengasihi kami Tuhan. Dengan pemberian ini Tuhan adalah bagaimana kasih kami juga kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Tuhan kami. Haleluya. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia.
tutup dalam doa. Mari kita satukan hati, kita mengakhiri ibadah ini. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh mengikuti kegiatan kami ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa buat kesehatan, buat kemurahan Tuhan yang dapat kami kerjakan sepanjang ibadah ini berlangsung. Kiranya apa yang sudah kami lakukan berkenan kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan bila kami salah di dalam bertindak, berkata tidak sesuai dengan rencana Tuhan buat kami. Kami menyerahkan seluruh kegiatan-kegiatan kami ya Tuhan. Segalanya yang akan terjadi, yang akan kami kerjakan di kemudian hari. Ketika kami meninggalkan tempat ini, tangan Tuhan terus menuntun kami. Supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi terang, menjadi saksi dimanapun kami ada. Sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Bapa, kami mau menyerahkan setiap kami yang hadir pada kegiatan ini. Di dalam naungan kasih setiamu. Pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam hari-hari ke depan. Tak lupa kami berdoa khusus untuk negeri dan bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong negeri ini, jauhkan dari segala hal yang membuat negeri ini tidak baik. Melainkan tangan Tuhan akan terus menuntun pemimpin kami. Pak Jokowi, para menteri dan aparatur pemerintahan yang ada di negeri ini. Badan legislatif dan yudikatif. Semuanya boleh bekerja sama dengan baik. Kami tahu Tuhan semuanya boleh menjalankan fungsi dan tugasnya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran negeri ini. Kami menyerahkan Tuhan umat-Mu yang sudah datang dalam ibadah hari ini untuk kembali kepada rumah tangganya, kembali kepada aktivitasnya, kembali pada kegiatannya. Kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah, damai sejahtera, sukacita, kemurahan Tuhan terus melimpah dalam hidup-Mu lewat Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang, terimalah damai dan sukacita ini. Jadilah terang, jadilah berkat. Mulai dari rumah tanggamu, lingkungan tempat di mana kau ada. Nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.